Oke, kita lanjut lagi untuk part yang ketiga, yaitu adalah payback period. Jadi payback period itu singkatnya sebetulnya berapa lama sih si proyek ini dapat menghasilkan keuntungan nol. Jadi ketika kita sudah ngemodal suatu sejumlah rupiah tertentu, nah si sejumlah rupiah ini tuh kapan sih baliknya gitu. Tapi keadaan tersebut berarti sebetulnya belum dalam keadaan untung, cuman sudah mampu memenuhi BEP-nya. Nah, kalau yang NPV, IRR, MIRR itu kita berpatokan untuk eh, memilih yang tertinggi. Nah, untuk yang payback period ini kita gunakan yang terendah. Jadi periode pelunasan ini memiliki tiga kelemahan utama. Jadi yang pertama, seluruh dana yang diterima pada tahun-tahun yang berbeda akan diberikan bobot yang sama. Padahal kan adanya NPV tersebut kan untuk bisa mensamaratakan nilai rupiah tersebut pada masa yang sekarang. Nah, kalau misalkan untuk payback period ini nilai sekarang atas uang itu diabaikan. Terus yang kedua adalah arus kas setelah tahun pelunasan tidak ikut dihitung, berapapun nilainya. Ini yang dimaksud dengan terminal value. Kalau pada MIRR itu dihitung terminal value-nya. Jadi perhitungan sebuah proyek itu kan nggak bisa dihitung. Proyeknya itu akan berjalan seumur hidup. Tapi untuk perhitungan proyeknya kita tidak bisa menghitung sampai seumur hidup. Kita harus menaksir sebetulnya berapa sih nantinya itu akan mengembalikan dana kita. Jadi ada yang namanya itu produk life cycle seperti ini. Nah, biasanya itu disamaratakan ketika sudah sampai di sini atau si produk tersebut sudah sampai tahap mature, ini disamaratakan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, sebelum sampai tahap mature atau tahap growth, inilah yang menjadi perhitungan pokok si perhitungan proyek. Jadi dari sini ke sini karena tidak rata, yaitu ada kenaikan, itu dihitung one by one atau per tahunnya, tapi di sini karena sudah rata, itu maka disamaratakan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, terus berbeda dari NPV yang memberitakan kita seberapa besar proyek akan meningkatkan kekayaan pemegang saham, IRR yang akan memberitahukan kita berapa besar pengembalian suatu proyek. Nah, untuk payback period ini memberitahukan kapan sih sebenarnya investasi kita ini akan kembali. Cuman sampai di situ saja informasi yang akan diberikannya. Nah, untuk perhitungannya itu adalah jumlah tahun sebelum pelunasan penuh ditambah dengan biaya yang belum dilunasi pada awal tahun dibagi dengan arus kas sepanjang tahun pelunasan. Kita langsung ke contoh aja. Contohnya itu ada arus kas. Di sini arus kas untuk proyek X, yaitu sama seperti yang tadi. Nah, kita hitung dulu yang namanya arus kas kumulatif. Arus kas kumulatif sebetulnya kumulasi rupiah yang kita pegang pada tahun ini adalah berapa? Tadi kan baru keluar sebesar 700, maka di sini keluar juga 700. Lalu di tahun pertama kita menerima 500, tapi ingat di tahun ke-0 kita sudah keluar 700. Maka di tahun sekarang yang kita pegang adalah minus 700 ditambah 500 dari sini. Hasilnya adalah 200. Sama pula untuk tahun kedua kita mendapatkan 300, tapi ingat di tahun yang kemarin kita masih ada minus 200, baru ditambahkan dengan 300, maka hasilnya 100. Untuk tahun ketiga itu 200 ini dari mana? 200 itu dari 100 ditambah 100 yang bawah sama dengan 200, maka hasilnya ditulis di sini. Nah, untuk pelunasan X yang dimaksud di sini, saya ganti warna dulu. Itu kapan sih dilunasinya? Kalau dilihat di sini, tahun pertama itu belum lunas karena masih minus 200. Tapi di tahun kedua ternyata sudah 100. Berarti lunasnya di antara tahun pertama sampai tahun kedua.
setelah tahun pertama, tapi sebelum tahun kedua. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu 1 ditambah 200. 200 ini adalah yang jumlah uang terakhir ketika minus ini, tapi minusnya dihilangkan. Lalu 300 ini dari yang atas, dari sini. Satu ini dari mana? Satu ini adalah dari tahun terakhir kita mengalami minus. Dapatlah hasilnya 1,67. Untuk yang proyek Y, ini saya untuk arus kas kumulatifnya tidak akan menjelaskan kembali. Untuk pelunasan, oh ini Y, maaf saya salah ketik, yaitu tahun terakhir di mana kita minus, yaitu adalah tahun kedua, ini terakhir minusnya. Jadi tulis 2 di sini. Lalu minusnya itu sebesar berapa atau uang yang kita pegang di tahun terakhir itu berapa, yaitu adalah 300. Dan di tahun selanjutnya kita dapat arus kas sebesar berapa, yaitu 600 dimasukkan ke sini. Maka hasilnya adalah 2,5. Nah, khusus untuk payback period, kita akan memilih proyek yang mengembalikan dana kita itu paling cepat, yaitu yang dipilih berarti adalah proyek X. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ada lagi satu yang namanya discounted payback. Jadi discounted payback ini kalau tadi kelemahan dari payback period itu dia tidak menggunakan present value. Nah, untuk discounted payback ini menggunakan present value. Jadi payback period yang di present value kan. Contohnya ini, jadi sebentar. Tadi seperti perhitungan arus kasnya, arus kas kumulatif. Nah, cuman di sini arus kas kumulatifnya kita diskontokan. Jadi, yang pertama itu kita melihat dari eh, arus kas pertama, tahun pertama, kita masukkan 500. Lalu satu ini rumus ditambah 0,1 itu dari WACC. Masukkan. Lalu satu ini sesuai dengan tahun pertama. Maka dapatlah hasilnya, ternyata 500 di tahun pertama itu sama dengan 455 di tahun dasar atau di masa sekarang. Lalu untuk tahun kedua itu ternyata 300 di tahun kedua itu sama dengan 248 di tahun sekarang. 100 di tahun ketiga itu sama dengan 75 di tahun yang sekarang. Nah, lalu ini kita kumulatifkan. Nah, kumulatifnya caranya gimana? Sama seperti yang tadi. Jadi yang pertama itu keluar 700, yang kedua itu minus 700 ke siniin, lalu 455 itu dari yang sudah di present value kan. Maka arus kas kumulatif di tahun pertama yaitu adalah 245. Dan selanjutnya itu adalah tahun kedua 245 atau minus 245 maaf ditambah dengan yang kita terima di tahun kedua yaitu 248. Dapatlah hasilnya 3, di tahun ketiga dapat hasilnya 78. Nah, untuk pelunasannya itu terakhir minus ternyata ada di tahun pertama. Maka tulislah tahun pertama. Minusnya sebesar berapa? 245 dan tahun kedua kita dapat berapa? Yaitu 248. Didapatkanlah hasilnya pelunasannya itu adalah 1,99. Ingat, yang namanya period itu berarti hitungannya adalah waktu. Berarti pengembaliannya adalah 2 tahun. Jangan sampai salah ya. Bukan 1,99 tidak ada artinya. Berarti ini 1,99 adalah 1 tahun 9,99. Ya. Ya, saya lanjutkan kembali. Nah, ini untuk proyek Y-nya.
Jangan lupa semuanya didiskontokan dulu, di present value kan dulu. Dapat hasilnya 91, 248 dan 451. Oh, ini minus 700, maaf. Lalu dicari kumulatifnya dari arus kas tahun terakhir ditambah dengan arus kas tahun sekarang, yaitu dapat minus 609, 361, dan 90. Untuk periode pelunasannya terakhir minusnya di tahun keberapa, yaitu di tahun kedua. Berapa arus kas negatifnya, yaitu 361. Lalu arus kas tahun selanjutnya adalah 451, maka didapatkan hasilnya adalah 2,8. Nah, 2,8 ini adalah 2,8 tahun. Atau bisa juga kalau kalian jadikan bulan, jadi 2 tahun sekian bulan, begitu. Bukan 8 bulan ya, karena kan 1 tahun itu bukan 10 bulan, tapi 12 bulan. Nah, begitu teman-teman untuk penjelasan di sesi sekarang sudah selesai. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar maupun di e-learning. Oke, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya juga. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.